Sayyidi Mudir Ma'had Al-Quran Darul Quran wa Tarbiyah, hafizahullah, syafahullah syifaan ajilan. Ya syafi ya kafi ya muafi ishfi mardana syifaan ajilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim rabbil arsyil azim ayyashfiyakum. Bismillahirrahmanirrahim rabbil arsyil azim adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'allahu bituli umurihim. Ana masrurun an akuna amamakum fi hadhihi al-jilsah, jilsatul arbi'a al-mubarakah. Asa yakuna hadha al-liqa' liqa'an tayyiban mubarakan maktuban fi safahati hasanatina insyaallah. Saya merasa amat sangat senang bisa bersama para ahli Quran, bersama hamalatil Quran. Kita mulia ini karena Al-Quran. Manusia hina, diciptakan dari tanah, warnanya hitam, letaknya di bawah telapak kaki, diinjak-injak. Tapi kemudian ketika Al-Quran ada di mulutnya, di hatinya, di otaknya, di dalam pikirannya, diamalkannya, maka Al-Quran mengangkat derajatnya. Begitu banyak santri, tapi kemudian ada beberapa santri yang mendapat kelas VVIP, very very important person. Mereka diletakkan di depan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Walaupun tak terlalu mirip, agak-agak dekat mungkin. Suara, tahsin, idgham, ikhfa, ghunnah, qalqalah, bila ghunnah, tajwidnya, lagunya, nagamnya, bayatinya, sobanya, sikanya, nahawannya, jaharkanya. Maka karena keahlian itu, jadi insyaallah anak-anakku sekalian, kalian akan diangkat Allah derajat karena Al-Quran. Kalau diangkat derajatnya karena harta, dihormati orang kita karena harta. Begitu harta kita hilang, kita jatuh. Kalau kita dihormati orang karena jabatan, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Begitu jabatan kita hilang, kita jatuh. Kalau kita dihormati orang karena pakaian, karena jas kita, karena dasi kita, waktu kita pakai aja kita dihormati orang. Begitu pakaian itu hilang, kita pun lenyap. Tapi kalau kita mulia karena Al-Quran, Al-Quran tidak akan hilang. Sampai di liang lahat itu yang akan ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Maka salah satu dari 5 pertanyaan itu adalah, ma imamuka, siapa pembimbingmu? Kita akan menjawab, yang membimbingku adalah Al-Quran. Maka usahakanlah menghafal Al-Quran. Diawali dari surat-surat pendek dulu. Tidak bisa 30 juz 30 aja dulu. Dicicil-cicil. La yudraku kullu, la yudraku kullu. Al-Quran menjawab segala pertanyaan. Untuk apa kita di atas dunia ini? Kata Socrates dari Yunani, seorang filosof, untuk menjawab pertanyaan untuk apa kita berada di dunia ini, maka perlu waktu merenung 500 tahun. Merenung 500 tahun. Baru dapat jawaban. Ketika aku berpikir, maka aku ada. Kalau aku tidak berpikir, maka aku tidak ada. Untuk apa aku berada di sini? Untuk memberikan jawaban kenapa aku berada, untuk apa aku di sini, berpikir 500 tahun. Baru 3 jam aja udah lapar. Baru 40-50 tahun aja udah datang malaikat maut. Mau 500 tahun. Allah sayang. Ar-Rahman. Allah Maha sayang. Umur kau tak sampai 500 tahun.
maka dikirimlah Al-Quran untuk menjawab pertanyaan itu. Untuk apa kita berada di sini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita berada di sini adalah untuk beribadah. Katanya kita di sini untuk beribadah, Pak Ustadz. Betul. Kalau kita untuk beribadah, kenapa boleh jualan dagang di pasar? Kenapa boleh bertani, bercocok tanam? Kenapa boleh berusaha? Kenapa boleh menggali tambang, emas, perak, nikel, batu bara? Kalau kita tujuannya di dunia ini untuk beribadah, kenapa boleh menikah? Inilah orang yang gagal paham. Karena semua perbuatan kita di dunia ini adalah ibadah. Yang bekerja di pasar, yang berdagang jaga tokonya, menjaga toko itu adalah ibadah. At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, yang amanah. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama para nabi. Was-siddiqin, bersama siddiqin. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang yang soleh. Maka menjaga toko, punya ruko, punya bisnis, punya mall adalah ibadah. Makanya orang di mall nggak mau ke masjid. Kok nggak ke masjid? Ini ibadah, guys. Hayya 'alas shalah. Sedap azan di sini, mikrofonnya mantap. Kok nggak ke masjid? Jaga toko ini adalah ibadah. Dia salah paham. Di masjid, sholat, zikir, baca Quran itu ibadah mahdoh, pure, original, tidak bercampur dengan yang lain. Sedangkan jaga ruko, jaga toko, berdagang, berniaga di pasar, itu adalah amal, perbuatan, aktivitas tapi bernilai ibadah. Ibu-ibu, mohon maaf, hamil, mengandung anak, itu ibadah. Kalau mengandung anak tidak ibadah, betapa tidak adilnya Allah. Laki-laki bisa sholat, bisa tahajud, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa jihad, bisa baca Quran. Dia sedang hamil. Hamil ibadah. Makanya kadang perempuan, berapa anak ibu? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Loh, kok anaknya banyak sekali? Ibadah. Bahkan mengandung adalah ibadah yang tidak putus dengan kematian. Rajin sholat duha, meninggal, putus. Rajin baca Quran, meninggal, putus. Tapi kalau orang mengandung, melahirkan anak, anaknya menjadi penghafal Quran, anaknya menjadi guru, anaknya menjadi kiai, anaknya menjadi ustadz, maka punya anak adalah amal yang tidak putus. Waladun solihun yad'ulah. Ini untuk memotivasi bagi yang banyak anak supaya tambah lagi. Dulu kita merasa bahwa kita ini sudah terlalu banyak, kita sudah terlalu ramai. Ternyata dibandingkan dengan India, dibandingkan dengan Cina, ternyata kita masih terlalu sedikit jumlahnya. Gimana santri-santri? Siap? Hafal Quran dulu. Urusan itu nanti kita atur. Stok masih banyak. Menikah dalam Islam adalah ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Makanya Islam ini mengajarkan kita memahami ibadah secara total, jangan setengah-setengah. Udkhulu fis silmi kafah. Untuk apa kita berada di dunia ini? Posisi kita jadi apa? Jadi apa kita di dunia ini? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita menjadi pemimpin. Lalu rakyat kita siapa? Alam semesta. Seandainya dunia ini hanya diisi oleh ayam, maka dunia tidak berkembang. Karena ayam sejak dari zaman kakek ayam sampai cucu ayam, dia tidak dinamis. Ayam dari dulu sampai sekarang mencari nafkahnya hanya dengan cotoknya, paruhnya, dengan cekernya. Pernah ngeliat ayam bawa rangsel masuk kantor?
Nggak ada. Ayam makhluk yang tidak dinamis. Seandainya dunia ini hanya diisi oleh gajah, maka dunia tidak akan berkembang. Masalah besar tubuh, gajah lebih besar. Masalah berotot, tentu gajah yang ikut fitness lebih berotot. Tapi yang paling cerdas adalah manusia. Maka manusialah yang dijadikan Allah sebagai pemimpin di dunia ini. Maka kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kalian menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Tapi manusia ini tidak tahu dia mau menyembah apa. Yang mau disembah ini siapa? Di dalam diri manusia ini ada fitrah. Yang pertama, fitrah lapar. Begitu dia lahir ke dunia, dia menangis. Tolong yang lahir ketawa, angkat tangan. Begitu lahir ke atas dunia ini, manusia menangis. Dia menangis kenapa? Lapar, haus. Lalu kemudian anak itu didekatkan ke ibunya, disusukan oleh ibunya, anak itu pun diam. Minum air susu ibu. Fitrah yang pertama adalah haus. Setelah itu dia mulai makan. Lalu disuapkanlah pisang, dikunyah-kunyahkan ibunya. Nanti belakangan barulah cendol, kemudian pisang goreng, apa itu nanti belakangan. Fitrah makan. Tapi jangan lupa ada fitrah keinginan untuk menyembah. Makanya banyak orang tak tahu apa yang mau disembah. Akhirnya nyembah pokok kayu, nyembah hantu, nyembah batu, nyembah tuyul, nyembah macam-macam. Maka dalam Islam diajarkan, wa ma umiru illa liya'budu Allah. Nama yang mau disembah itu dia tidak tahu. Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi nama dirinya Tuhan. Tuhan itu pun tak pernah memberi nama dirinya Tuhan. Lalu yang memberi namanya siapa? Dirinya memberi nama terhadap dirinya. Maka dalam doa kita berdoa, samaita bihi nafsak. Engkaulah yang memberi namamu. Siapa nama dia? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dengan namanya itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Sampai ujung-ujung Ya Ahad, Ya Somad. Kita tahu namanya karena dia yang memberitahu. Kepada siapa diberitahunya? Kepada malaikat yang ditugaskannya khusus untuk membawa, bernama Jibril alaihi salam. Kepada siapa? Utusan yang dia angkat, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu bukan anak Allah. Muhammad itu bukan cucu Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad. Allahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang selevel, yang setara dengan dia. Kalau kau pejamkan mata, gelap, hitam, nampak merah, kuning, hijau, seperti cacing-cacing, bukan Tuhan. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas di pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, maka dia bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-hayyu. Dia bukan hidup, tapi dia maha hidup. Apa beda hidup? Abdul Somad hidup, ayam hidup, cacing hidup, ikan hidup, tapi hidupnya diberi. Sedangkan Allah Al-hayyu, dia sumber kehidupan. Al-qayyum, dia tidak hanya sekedar hidup, tapi dia mengatur pabrik, apa namanya ini, pabrik mikrofon ini tidak tahu mikrofon ini sedang berada di mana. Tapi Allah yang menciptakan Abdul Somad, dia tahu Abdul Somad sedang berada di mana. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apakah Allah itu punya kekuasaan? Pak Camat kekuasaannya sekitar kecamatan, Pak Bupati kekuasaannya sekitar kabupaten, Pak Presiden kekuasaannya di sekitar negara. Allah Subhanahu wa taala bagaimana kekuasaannya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi dia mengatur alam semesta? Payahkah bagi dia untuk memberikan makan kepada cacing di dalam tanah, tidak berkulit, tidak berkaki? Kucing, ayam, cicak. Tak ada cicak di sini. Sulitkah bagi Allah mengatur itu? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran manusia tentang alam semesta. Ada manusia mencoba berpikir tanpa membuka Quran. Kira-kira kita ini datang dari mana ya? Pikir. Kata pepatah orang Melayu, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah itu bambu. Bambu yang dipakai untuk mancing, untuk mengukur sumur. Galah panjangnya sejengkal. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Kalau akalmu yang pendek untuk mengukur aku datang dari mana, ujung-ujungnya kau mikir dari mana, error. Hang, gila. Tempatmu di rumah sakit jiwa. Dia mencoba untuk berpikir datang dari mana kita ini ya. Mau buka kitab suci dia tidak mau, sombong, angkuh, tidak mau menerima kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berpikir, oh, kita ada di dunia ini dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Awalnya dunia ini isinya air, bumi ini isinya air semua. Lalu disinari oleh cahaya matahari beribu berjuta tahun. Lalu kemudian karena matahari itu panas, lalu kemudian air menyusut karena panas menguap, muncullah daratan. Daratan itu bernama benua Asia, Eropa, Afrika, Australia. Yang kecil-kecil bernama pulau. Pulau paling besar Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua dan Jawa. Pulau-pulau kecil. Lalu kemudian makhluk yang berada di air tadi naik ke atas. Ikan-ikan yang ada dalam air tiba-tiba mengalami evolusi naik ke atas. Lalu kemudian karena cahaya matahari keluar bulunya, berbulu. Itulah jadi monyet. Monyet tadi kemudian ekornya memendek evolusi, itulah jadi manusia. Maka manusia tercipta dari monyet. Kata Darwin. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita berasal dari mana? Kita berasal dari Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat ketika Allah mau menciptakan manusia? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Untuk apa kau ciptakan manusia? Mereka hanya akan perang, mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka akan hanya membuat kerusakan di atas muka bumi. Wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, mengagungkan, mensucikanmu ya Allah. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Dialog yang paling tua antara Allah dengan malaikat ketika malaikat tidak bersetuju Allah menciptakan manusia. Malaikat tidak setuju, bukan dia komplain, malaikat itu setuju apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat itu malaikat berkata, nanti mereka akan membuat kerusakan ya Allah. Dari mana malaikat tahu bahwa manusia ini akan membuat kerusakan? Karena ternyata ada makhluk sebelum manusia kerjanya membuat kerusakan saja di dunia. Dan makhluk itu setiap kali disebutkan manusia, pasti dia lebih dulu daripada manusia. Setiap Allah menyebutkan makhluk itu, pasti dia lebih dulu, lebih awal disebut, barulah manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal
jinnati wan nas. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jadi kita ini punya kakak tua namanya jin. Jadi siapa yang bersahabat dengan jin, ya itulah dia bersahabat dengan saudara yang lama. Nama judulnya Jin dan Jun. Dilanjutkan dengan Tuyul dan Bayul. Persahabatan antara jin dengan manusia. Ada itu dalam surat Al-Jin juz 29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Minnal muslimun. Kami jin ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ini ada pula yang jin kafir. Yang jin muslim itu apa kerjanya? Taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Yang jin kafir itu apa kerjanya? Kanu li jahannam hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Loh, jin itu kan dari api Pak Ustaz. Iya. Terus dia masuk ke neraka, neraka kan api juga. Iya. Masa api masuk api bisa kena siksa? Kau dari mana? Dari tanah. Coba ambil tanah agak 1 ton, ditimpakan ke kepalamu. Mana tahu nanti ada yang mau mendebat-debat. Anak dari santri Darul Quran wa Tarbiyah, jin diciptakan dari apa? Dari api. Neraka api. Masa api masuk api sakit? Kau dari apa? Dari tanah. Panggil traktor, bawa tanah agak 3 ton, timpakan ke satu makhluk yang satu ini. Kalau kesakitan bilang ya. Api itu kan ada level-levelnya. Ada api yang merah, ada api yang biru, ada api yang hitam. Dinyalakan neraka itu sampai hitam gelap, saking kan panasnya. Biru Pak Ustadz, itu kompor gas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun pertanyaan dijawab oleh Al-Quran, dan Al-Quran lah yang menjaga kita sampai hari ini, karena Al-Quran mendapat penjagaan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5 taukid. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun. Satu ayat taukidnya sampai 5. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah itu 1, 2 apa 3? 1. Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwa. Tapi kenapa dalam ayat itu dia katakan inna? Karena dia menyertakan makhluknya untuk menjaga Al-Quran. Kami, kata Allah, padahal Allah 1. Kenapa Allah katakan kami? Aku dan orang-orang yang kukhususkan untuk menjaga Al-Quran. Andai terbakar Al-Quran di perpustakaan, andai hilang Al-Quran karena banjir bandang, andai ada tsunami yang menghanyutkan Al-Quran, apakah Al-Quran akan hilang dari Pulau Kalimantan? Tidak. Kenapa? Karena ada 300 penghafal Quran di Darul Quran wat Tarbiyah. Loh, Ustadz kok tahu 300? Saya tanya sama Kiai tadi. Berapa santri? 300. Itu maka saya bilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran di handphone bisa hilang. Kapan Quran di handphone bisa hilang? Ketika lowbat. Baterainya habis, error. Al-Quran yang ada di kertas bisa hilang, terbakar, kena rayap. Tapi ada Al-Quran yang tidak akan hilang, yang ada di hati dan pikiran para santri-santri penghafal Quran. Yang lain bisa hilang. Ada seorang anak muda penghafal Quran naik sepeda motor, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, jatuh, helmnya pecah, terbentur kepalanya, masuk rumah sakit, dijenguk sama bapak ibunya. Begitu matanya terbuka, who are you? Man anta? Sampean sopo? Kamu siapa? Lupa bapaknya, lupa ibunya. Dia kena penyakit namanya amnesia. Tapi ada satu file yang tidak hilang. Begitu dia dengar suara di masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, langsung dia sambung.
karena file itu tidak bisa rusak. Siapa yang menjaganya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bukan hanya ketika hayat di kandung badan, bukan hanya ketika ruh masih bersemayam dalam jasad. Al-Quran akan datang menolong engkau saat pertanyaan mungkar nakir. Al-Quran akan datang menolong di padang mahsyar. Ustadz enak aja ngomong begitu, mana dalilnya? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang-orang yang menghafal, membaca, mengajarkan Al-Quran. Kalau bisa ngapal Quran, hafal. Kalau tak bisa ngapal Quran, jangan paksa. Mesti dipaksa apa Ustaz? Anak-anak kita, iya. Tapi yang udah tua macam saya, makin dipaksa, makin error. Ada masanya anak-anakku, keinginan menghafal kuat, tapi kemampuan sudah hilang. Sekarang kalian baru mendengar saja mudah menghafal. Manfaatkanlah usia kalian ini. Kalau di kampung saya namanya the golden age. Golden emas. Age, A-G-E, age, usia. Usia emas. Mendengar saja imam baca beberapa kali, hafal, saking kuatnya ingatan. Tapi sampai di usia-usia macam saya yang sudah tua ini, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dijaga pangkal ujung, tengah hilang. Maka mumpung masih muda, manfaatkan, azamkan tekad, sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, selama 6 tahun ini, keluar dari pondok, insya Allah hafal 30 juz. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. So sweet. Betapa indahnya. Nanti, tak usah pikirkan sekarang. Inilah yang akan menjaga Al-Quran di Kalimantan, di Indonesia, di dunia sampai hari kiamat insya Allah. Kalau kami ini ibarat pokok kayu, masa kembangnya sudah habis. Pokok kayu cantik bertunas, lalu kemudian mengeluarkan putik, kembang harum semerbak, setelah itu menguning, layu dan mati. Tapi kalian sedang hijau-hijaunya, sedang mekar-mekarnya, sedang harum semerbaknya. Kalian yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini insya Allah. Hafal Quran jadi polisi. Bisa tak orang hafal Quran jadi polisi? Bisa. Hafal Quran jadi tentara. Hafal Quran jadi dokter spesialis. Hafal Quran jadi pilot. Kalau hafal Quran jadi pilot, Masya Allah, tabarakallah, semua yang di pesawat itu tenang. Pas mau pesawat mau take off, mau naik ke atas, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Yang error-error, yang ketakutan, yang pucat, tenang hatinya. Kenapa? Diingatkan bahwa ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dokter spesialis masuk ke rumah sakit, ke tempat ruang ICU, semuanya ketakutan, semuanya cemas, semuanya ngeri. Datanglah penghafal Quran membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Langsung pasien itu duduk pulang sehat, belum disuntik. Siapa tadi dokter spesialis yang masuk membacakan ayat sampai tenang hati kami? Itulah dia alumni dari pesantren Darul Quran wat Tarbiyah. Lalu apalah gunanya untuk Abdul Somad ketika kalian menjadi polisi, jadi tentara, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi anggota DPR, DPD? Saat itu sebelum Abdul Somad di mana? Abdul Somad sudah sampai pada puncak titel tertinggi, almarhum. Tapi setetes dua tetes mengalir pahalanya ke kubur Abdul Somad di Riau insya Allah. Kenapa? Karena pernah menyampaikan nasihat 1, 2, 3 kata. Walaupun tak dapat kalian ingat semua yang kusampaikan malam ini, satu-satunya yang bisa mengingat nasihatku ini sampai selesai adalah Sony kamera. Yang lain tak ingat.
Jangan kalian yang mendengar, saya yang ngomong pun tak ingat. Tapi Allah itu maha adil, bisa ditolongnya kita untuk mengingat-ingat ini. Maka insya Allah apa yang saya sampaikan malam ini bisa diulang-ulang lagi di channel Ustadz Abdul Somad di YouTube. Subscribe, like, and share. Bahasa mengalami perubahan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia dari bahasa Melayu mengalami perubahan. Cobalah adik-adikku baca novel Tenggelamnya Kapal Panderwick tentang Zainuddin yang ditolak oleh keluarga Hayati. Menetes air mata kalian, nggak paham bahasanya. Padahal penulisnya baru meninggal sekitar 40 tahun. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bandingkan dengan novel Ketika Cinta Bertasbih di bawah mihrab cinta yang ditulis oleh Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi yang generasi belakangan. Sama-sama orang Indonesia, tapi bahasa mengalami perubahan. Tapi bahasa Al-Quran tidak berubah. Bahasa Arab yang terjadi, pasaran yang diomongkan orang, perubahan luar biasa. Di Makkah, di Mesir, di Maroko, lain bunyi ngomongnya. Tapi ketika Al-Quran, apakah beda antara orang Yaman, orang Mesir, orang Libya, orang Tunisia, orang Aljazair, orang Amerika? Membaca Al-Quran bunyinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Pergi saya ke Turki sholat, saya dengar baca Fatihahnya, sama. Di Maroko saya dengar baca imam baca Fatihah, sama. Pergi saya ke Australia dengar baca imam Fatihah, sama. Tak ada itu di Australia orang baca In the name of Allah most gracious, most merciful. Tak ada. Kenapa bahasa Arab sampai hari ini terjaga, terpelihara, tidak terjadi perubahan? Karena Al-Quran. Memang betul Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Urdu, diterjemahkan ke bahasa Cina, diterjemahkan ke bahasa Persia, tapi bahasa aslinya tidak hilang. Dan itulah yang dihafal oleh anak-anakku sekalian. Berapa banyak orang bisa bahasa Quran tapi nggak ngerti. Ngomongnya bisa dan bisa dibawanya sampai ke Makkah. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Sampai keluar dari Masjidil Haram, masuk Masjidil Haramnya rame-rame satu rombongan. Begitu keluar sendirian. Wah, bingung. Ingat dia bahasa Al-Quran. Dijumpainya polisi. Pak polisi, come here. Masih ingat come here. Cuman mau nunjuk di mana jalan ke hotel, lupa. Dipakainya bahasa Al-Quran. Ihdinas siratal hotel. Ihdina, tunjukkan kami. Sirata, jalan ke hotel. Ditunjukkan sama polisi. Timshi min hina, yamin, yasar, ada funduk. Sampai. Ditanya sama polisi, tinggal di lantai berapa? Bingung. Lantai. Oh, ingat dia. Lantai 3, berarti maghrib. Salasa raka'atin. Betapa bahasa-bahasa ini bisa. Tidak ada perubahan dalam bahasa Arab karena Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada boleh sholat pakai bahasa selain bahasa Arab. Berdoa di luar sholat silakan. Tapi di dalam sholat, yang namanya sholat itu dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mentang-mentang orang ibu kota dari Jakarta, Allah gede banget. Nggak bisa, batal sholatnya. Begitu juga salamnya, Assalamualaikum warahmatullah. Tak boleh diterjemahkan, peace be upon you all my brother. Nggak bisa. Itulah yang membuat bahasa Arab terjaga sampai hari ini. Al-Quran dibaca subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 3 berbunyi, 2 tidak berbunyi. Subuh, maghrib, isya, zuhur, asar tidak. Kenapa ada yang berbunyi, ada yang tidak berbunyi? Supaya yang mau latihan jadi imam ada persiapan.
Anak-anakku, kalian tidak bisa lari dari kenyataan. Kalian dari pesantren, mau tak mau, suka tak suka, pulang ke kampung pasti diminta jadi imam. Maka latihan jadi imam. Sholat zuhur dulu. Sholat zuhur sama asar itu modalnya cuma takbir aja, Allahu Akbar. Tapi jangan saking groginya bangkit pun Allahu Akbar juga. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kata Mama. Nanti setelah pede, setelah percaya dirinya kuat, baru pakai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk awal-awal jadi imam, ayatnya jangan yang tengah-tengah dulu, yang pendek-pendek aja dulu. Inna a'tayna. Kata makmum, kukira apa tadi ayatnya? Setelah pede baru cari. Tapi menurut Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, lebih afdal membaca satu surat habis daripada mengambil dari tengah. Tapi itu pendapat imam. Kalau ada imam yang ngambil dari tengah, ada tuh imam yang dari tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Siapa tadi yang jadi imam? Itu santri dari pesantren Darul Quran wa Tarbiyah sedang libur pulang. Kenapa semangat betul? Ada anak gadis di belakang. Apa kata imam? Apa kata bapak makmum di belakang? Masya Allah, menantu sudah dekat, kata dia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tak sabar bapak tuh mau melihat wajah menantu calon depan, tengoknya. Gantengnya. Pas ditanya kelas berapa? Baru kelas 2. Lamanya menunggu lagi. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an bercerita tentang penciptaan manusia yang baru ditemukan oleh dokter-dokter spesialis kandungan SPOG. SPOT spesialis tulang ortopedi namanya. SPOG spesialis obgyn kandungan namanya. Kalau ada orang ngomong gini, itu kandungan, bukan kekenyangan. SPOG, spesialis obgyn kandungan. Dari mana manusia ini diciptakan? Dari nutfah. Setelah dari nutfah menjadi alaqah. Setelah alaqah menjadi mudghah. Setelah itu fakasaunal 'idhama lahma. Nutfah cairan, alaqah darah yang menempel di dinding rahim, mudghah segumpal sekepal daging. Fakasaunal 'idhama lahma, kami robah menjadi tulang, dan tulang dibalut oleh daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kami ciptakan makhluk yang baru, bukan air, bukan darah, bukan daging, bukan tulang, tapi dalam bentuk manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, makhluk yang sempurna cantik. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu penciptaan manusia dari sperma berubah menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging jadi manusia seutuhnya? Padahal itu baru ditemukan oleh pakar medis kandungan di abad 20-21. Nabi Muhammad tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran di universitas manapun. Tapi bagi kita yang mengerti mudah, jawabannya ada dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu bukan ucapan mulutnya, itu bukan dari otaknya, itu bukan dari hatinya, tapi itu adalah kalam Allah yang dia bawa untuk semesta alam. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Innaka, ka di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, engkau ya Muhammad, innaka engkau laminal mursalin ala siratim mustaqim. Al-Quran ini datang dari mana? Tanzilal azizir rahim. Untuk apa diturunkannya Al-Quran ini? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Hadirlah pengajian tafsir surat Yasin yang akan disampaikan oleh alumni pesantren Darul Quran wat Tarbiyah. Berdatangan jamaah. Selama ini setiap petang cuma baca Yasin. Hari Jumat sore baca Yasin, nggak tahu artinya.
Banyak baca Yasin cari pahala saja. Itu pun bacanya rame-rame. Yasin wal Quran. Ada pun yang baca ujung-ujungnya fayakun turjaun. Bukan salah, bagus, lanjutkan, teruskan. Tapi setelah pulang santri dari ma'had Darul Quran wa Tarbiyah, ada revolusi pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini sore Jumat ibu-ibu wirid Yasin habis asar, yang selama ini bapak-bapak malam Jumat baca Yasin, malam ini kita ada tambah 30 menit, 15 menit kita mengkaji dari mulai bacaannya dulu. Yang selama ini kita bacanya sama-sama, malam ini kita adakan perubahan. Silakan Bapak baca 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ya, silakan Bapak lanjutkan. Dah tahulah kita tuh, berarti tak bisa ngaji. Bahwa ada orang membaca Yasin tidak tahu artinya. Jangan katakan siapa yang baca Yasin tak tahu artinya, tak ada pahalanya, silakan pulang. Dia sudah mau baca Quran itu sudah alhamdulillah. Masya Allah. Padahal Ustadz batuk tadi cerita orang baca Yasin tak pandai ngaji. Dibukakan air minum 2 botol lagi. Luar biasa. Insya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan yang bukakan air minum cepat hafal 30 juz. Selesai S1, S2, S3, S cendol, S doger, mendapat beasiswa, dimudahkan Allah urusan dunia dan akhirat. Semua kawan-kawan hadir malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pondok pesantren, selamat dunia akhirat. Di luar sana dia akan diterkam oleh warnet, dia akan diterkam oleh game online, dia akan diterkam oleh PlayStation, dia akan diterkam oleh sinetron, dia diterkam oleh drakor. Begitu sampai di pesantren aman. Tak ada warnet, tak ada TV, tak ada game online, tak ada PlayStation. Selamat. Covid pun tak masuk pesantren. Karena syarat masuk pesantren bisa baca kitab kuning. Covid nggak bisa baca kitab. Bayangkan itu Bapak Ibu. Selamat. Anak-anak perempuan, ada santri perempuan ke? Ada di sini. Di balik tirai. Masya Allah. Saya cuma mau mengatakan anak pesantren yang perempuan, jangankan laki-laki, ustadz pun tak bisa melihat wajahnya. Saya bukan penjahat, tapi dipasang tirai. Kenapa? Karena begitu kita diajarkan untuk menjaga supaya tidak tergoda oleh hawa nafsu. Setan ini luar biasa menggoda kita. Tapi kadang-kadang setan ini juga teraniaya. Kata setan, aku nggak ada menggoda, kata dia. Kau aja yang gatal, kata dia. Di pesantren selamat, jilbabnya panjang, bajunya baju kurung. Tidak ada pakai celana jin, celana hantu, celana setan. Tidak bisa terlihat, ditutup dengan tirai. Kenapa? Karena tidak mahram. Kenapa kamu tidak mau melibatkan wajahmu? Saya ini kan ustadz. Ustadz juga ada setannya. Saya ini doktor. Setannya profesor. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau selamat, masukkan anak ke pondok pesantren Darul Quran wa Tarbiyah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Tidak ada cara lain. Benteng terakhir, saya nggak maulah anak saya tamat pesantren sarungan, pecian, jubahan, nanti dia bisa apa? Oh, jangan sepele. Mereka memang pakai sarung, tapi kalau kau ajak main karate, siap. Diangkat sarungnya ke atas, celana panjangnya ada di dalam. Mereka memang pecian, mereka memang jubahan, tapi karate oke. Olahraga poli, takraw, sepak bola, bisa semuanya. Kenapa? Karena di pesantren jadwalnya itu Masya Allah. Kami dulu di pesantren jam 4 bangun, pakai batang sapu guys. Zaman kalian sekarang enak. Anak-anak sekarang dijaga oleh Komisi Perlindungan Anak.
Walaupun guru kadang bawa batang sapu, paling untuk cuman. Kalau kami dulu memang betul dipukul. Tidak ada pura-pura. Langsung jam 4 bangun, mandi. Habis itu ke masjid, baca Quran. Habis itu sholat tahajud, sholat zikir. Lalu kemudian azan, qabliyah subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh, muhadasah. Penuh jalan. Kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Aina taskunu? Ana askunu fi syari' Sudirman. Bicara bahasa Arab, melancarkan ngomong. Takalam, speak up, ngomong. Setelah ngomong setengah jam, balik ke asrama, baca Quran. Setelah baca Quran, siap-siap pakai baju, makan. Setelah makan, masuk kelas sampai jam 10. Ganti ustadz baru sampai jam 12. Salat zuhur, makan siang. Masuk kelas sore, mahfuzat. Kana Muhammadun man sabara zafira, man sara alat darbi wasala, man jadda wajada. Terus sampai akhir. Yang tak bisa berdiri di depan, angkat kaki satu. Sholat asar, habis sholat asar olahraga. Yang hobi sepak bola, main voli, main takraw, silakan. Lalu kemudian jam 6 bunyi lonceng, teng 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 teng, mandi. Habis mandi sholat maghrib. Habis maghrib pengumuman nama-nama yang tertangkap tidak bahasa Arab hari ini. Dari bagian bahasa Qismul Lughatil Arabiyah, Department of Arabic Language. Al-asma' al-madhkurah fi hadhil waraqah. Nama-nama yang tertulis di kertas ini, falyahduru ila qismil lughatil arabiyah. Silakan datang ke bagian bahasa Arab yang paling mencemaskan, mengerikan. Habis sholat maghrib, semua wajah pucat pasi, jantung berdegup. Jangan-jangan nama kita dipanggil. Abdul Somad, ada nama saya. Panggil, datanglah saya ke bagian bahasa. Anta takallamta bil lughatil Indonesia fi hadzal yaum. Ente ada ngomong bahasa Indonesia hari ini? Ana la takallam. Saya enggak ada ngomong. Memang dari pagi sampai sore saya jaga, saya takut ngomong. Takutnya ngomong dicatat. Ini banyak mata-mata. Saya enggak ngomong. Rupanya ada catatan di situ. Anta kadzab. You liar, pembohong ente. Ente ngomong tadi bahasa Indonesia. Fi sa'atis sadisati wal ashrah. Jam 6.10 ente ngomong bahasa Indonesia. Di mana? Fil hammam. Kalimatnya apa? Sampo. Rupanya pas mandi matanya pedas. Sampo. Orang ditulis. Pukul pakai batang sapu. Batang sapu dipukul ke tangan. Lepas. Saya tidak dendam, tapi yang mukul itu saya ingat sampai sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Saya dari pesantren dulu dari bagian bahasa. Oh iya, saya ingat. Mau ngundang Ustaz ke ceramah tempat kami. Enggak bisa, jadwal saya penuh. Assalamualaikum Abdul Somad. Waalaikumsalam. Saya dari pesantren. Ya. Kami mau ngadakan reuni, bisa pulang. Sami'na wa ata'na. Pulang saya ke pondok, acara reuni akbar. Lalu saya pun datanglah ke kamar saya. Berhenti mobil, jalan mau menengok kamar saya dulu. Tak sanggup saya. Begitu turun kaki saya di depan asrama, menggeletar, menetes air mata, membayangkan dulu. Melihat kamar, sampai tegak saya di pintu. Oh, disinilah kamar. 1993. Sekarang 2021. 30 tahun yang lalu hampir ditinggalkan. 1993 kalian masih berada di alam maya, berselancar. Saya sudah masuk ke pesantren. Tapi beda, memang beda anak-anak zaman dulu sama sekarang. Zaman dulu kami kalau acara muhadharah pengajian. Sekarang tengok anak-anak pesantren. Matanya. Jangan-jangan makan antimu nih pagi tadi. Beda. Kami dulu banyaklah kawan-kawan itu yang sholat itu sujud terakhir, sujud pertama itu sekaligus sujud terakhir. Bangun-bangun. Saya nggak pernah. Saya memang saya jaga. Sekalipun tak pernah. Saya selalu menjaga untuk tidak melanggar peraturan.
Paling-paling kalau melanggar peraturan ya dikit-dikit ada, tak usahlah kita ceritakan. Ada masa-masa yang sulit, menyakitkan, tapi akan indah pada masanya. Mungkin sekarang kalian merasakan ini susah di pesantren. Jangan sampai kalian sore-sore jam 5, jam 6 atau pagi habis sholat subuh pergi merenung ke balik pokok kayu. Oh, kenapa aku dibuang? Nanti kalian kerasukan setan, kesambet. Masuk ke pesantren bukan karena orang tua tidak sayang, justru karena orang tua sayanglah maka ditempatkan di pesantren. Nanti kalau liburan pergilah ke Balikpapan, pergi ke Samarinda, pergi ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya. Lihat di lampu merah, anak-anak bawa jual tisu. Tisunya Pak, tisunya Pak. Itu bukan mau cari kaya, bukan mau beli rumah, bukan mau beli mobil, bukan mau sekolah. Jual tisu untuk makan. Bahkan sebagiannya korban sindikat penculikan anak-anak, diatur oleh preman-preman, bos-bos, disebar ke kota-kota untuk menjadi pengemis. Di situ kalian akan bersyukur punya orang tua penyayang, tak mikir uang sekolah, dikirim pakaian, dijenguk, dikirimkan makanan. Saya memang dulu agak jarang dijenguk orang tua karena saya orang tua di Riau. Saya pesantren di Medan. Dari Riau ke Medan itu dulu naik bis 14 jam. Jadi orang Medan itu dijenguk orang tuanya, dibawakan ikan teri, dibawakan sambal, dibawakan durian. Saya jarang dijenguk. Jadi suatu hari kami jadi ada istilahnya bulis. Bulis itu petugas asrama. Hari ini petugas asrama Abdul Somad menjaga asrama jangan sampai maling masuk. Santri semuanya sholat. Petugas saya. Datang kawan saya. Inilah pentingnya jangan berteman sama orang jahat. Mat, ayo kita buka lemari itu. Oh nggak boleh, ini mencuri, haram hukumnya, saya bilang. Tapi dia pelit, boleh kita ambil dikit. Dibuka kawan saya lah lemarinya. Kami ambillah rambutan 3 biji sama bumbu pecal. Setelah menjadi ustaz tahu hadisnya, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Kalau kau mencuri, kalau kau korupsi, semua yang kau curi, kau korupsi itu nanti akan kau pikul pada hari kiamat. Terpikir saya, nanti dipanggil Allah pada hari kiamat. Profesor Dr. Abdul Somad LCMA datanglah membawa rambutan 3 biji sama bumbu pecal. Saya cari kawan-kawan saya itu, pos kumpul alumni, saya tanya, hai kawan-kawan, maukah kalian memaafkan saya? Mau, katanya, selesai. Jangan sombong, jangan zalim, jangan aniaya. Mungkin kawan kalian hari ini celananya sobek, mungkin gayanya seperti tak mandi-mandi, mungkin dia bukan anak orang kaya. Tapi hari berganti, musim berubah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ada kawan saya, sahabat saya, anak yatim, ayahnya meninggal, tak kuliah dia. Tapi ternyata begitu saya selesai dari pesantren, saya pergi ke Mesir, habis itu pergi ke Maroko, pulang. Setelah pulang di kota, saya makan di rumah makan. Makan enak, pas lagi makan datang orang, loh kita satu sekolah dulu, iya kan, ayo makan sama saya, ayo makan. Makanlah kami, makan enak. Selesai makan, pas saya mau bayar, kata yang jaga, Pak nggak usah bayar, yang punya rumah makan itu yang makan sama bapak. Mobilnya mahal. Saya tanya, ente punya tuyul berapa? Pembantu karyawannya 10 diberangkatkannya umroh. Tukang pijit, tukang kusuknya pun diangkatkannya ke umroh. Masya Allah. Lalu saya tanya, kenapa kau bisa kaya begini? Ketika tamat dari sekolah dulu kalian pergi kuliah, aku tidak kuliah, aku memulai bisnisku. Maka jangan menyepelekan. Sampai hari ini silaturahim kami tetap baik. Saya tanya, kenapa kau baik dengan saya? Karena kau dulu tak sombong, Mat, kata dia. Coba kalau saya sombong dulu, pasti saya bayar kan? Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan menyepelekan teman. Tak tahu kita nasib dia entah bagaimana nanti. Ada dulu kawan kami di pesantren, nakal, dipukul, digundul, dibotak, ditempeleng, digari pakai rantai besi.
Ternyata pas saya nanya-nanya, di mana si Anu dulu yang paling bandel? Sekarang di Jakarta. Jadi apa dia? Polisi. Untung saya baik sama dia. Kalau tidak ditilangnya saya. Pergi saya ceramah ke Lampung. Sampai di Lampung tinggal di hotel di atas. Dikatakan ke panitia, jangan ada yang boleh naik ke hotel. Tutup semuanya, tutup gerbang, tutup hotel. Ya. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Kan udah dibilang jangan masuk. Saya intip. Brimob. Kenapa Brimob ini datang? Buka pintu. Ada apa, Pak? Abang ingat dengan saya? Tidak. Adik kelas abang di pesantren. Masya Allah. Tabarakallah. Kita tak tahu kawan-kawan kita ini entah jadi apa di masa akan datang. Nanti tahunya insya Allah tahun 2041 acara reuni alumni Ma'had Darul Quran wa Tarbiyah 2041, berarti 20 tahun lagi. Saya insya Allah masih hidup. Mungkin sebagian bapak-bapak ini apa boleh buat udah. Tapi insya Allah anak-anakku insya Allah siap. Ustaz Somad, saya dulu waktu Ustaz datang ke pondok kami tahun 2021, waktu itu saya Ustaz ada mendengar, saya semangat, saya akhirnya masuk tentara, saya masuk polisi Pak Ustaz. Masya Allah. Kau di mana sekarang? Saya dokter spesialis Pak Ustaz. Masya Allah. Kau di mana sekarang? Saya bisnis Pak Ustaz. Masya Allah. Kau di mana sekarang? Saya supir angkot Pak Ustaz. Hah? Kok bisa kau jadi supir angkot? Memang saya supir angkot Pak Ustaz. Tapi angkot satu pulau Kalimantan ini saya yang punya. Masya Allah. Dan semua yang datang dalam acara ini transportasinya saya yang nanggung Pak Ustaz. Termasuk tiket pesawat Pak Ustaz yang eksklusif, yang pakai jet pribadi itu saya ngirim Pak Ustaz. Masya Allah. Insya Allah itu nanti tahun 2041. Tolong kita programkan dari sekarang. 60 menit saya bicara. Saya mulai tadi jam 8 kurang kurang 15. Sekarang jam 9 kurang 15, sekarang jam 10 kurang 15. Saya ngomong di mana-mana 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Kecuali malam ini botolnya kecil. Sebetulnya cukup 30 menit saja. Tapi ditambah pula satu botol lagi. Berbicara dengan santri beda dengan tablik akbar di Tanah Lapang. Di Tanah Lapang masyarakat umum. Setelah selesai mak-mak, bapak-bapak pulang ke rumah habis selesai. Tapi bicara dengan santri, mereka penghafal Quran, mereka akan kuliah, mereka akan ke Mesir, mereka akan ke Makkah, mereka akan ke Madinah, mereka akan ke Inggris, mereka akan ke Australia, mereka akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala, tak berkepala. Ada masa depan yang luar biasa. Abdul Somad masa depan sudah tak ada lagi, habis, mentok, selesai. Tapi masa depan akan dilanjutkan. Kalau Ustaz nanti mati bagaimana? Mati kok takut? Resiko hidup adalah mati. Kalau takut mati berarti jangan hidup. Kalau takut hidup, mati aja. Saudaraku, anak-anakku yang dimuliakan Allah, Ustadz malam ini tidak menceramahi bapak-bapak, ibu-ibu. Malam ini Ustadz sedang berbicara dengan adik-adik Ustadz. Saya tidak mengatakan anak, karena saya masih muda. Saya bilang bicara dengan adik-adik saya supaya mereka semangat belajar, supaya mereka tetap menghafal Quran. Yang selama ini satu hari hafalannya satu lembar, insya Allah besok subuh meningkat jadi satu juz. Yang selama ini ngapalnya cepat-cepat aja, ini kadang-kadang malas nih ngapalnya cepat-cepat, macam mulutnya kena gorengan panas. Mulai pelan. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu tidak ada dalam bahasa kita. Nun mati berjumpa dengan itu nggak ada dalam bahasa kita. Mana ada orang kita kau mau pergi menonton? Mana ada? Dalam bahasa Arab itu ada panjang, ada pendek, beda. La in syakartum la azidannakum. Lamnya pendek artinya pasti. Kalau dipanjangkan artinya malah jadi tidak. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur tak ku tambah. Jadi itu hanya ada dalam bahasa Arab. Bahasa kita panjang pendek tak ada. Mana ada bedanya? Lapar dengan lapar. Sama-sama lapar.
Tapi dalam bahasa Arab beda. Matar, pendek. Hujan, matar. Tapi kalau pakai alif, matar, airport. Nazalal matar, airport turun. Yang betul nazalal mataru. Nah ini semua dalam bahasa Indonesia tidak ada baris atas, baris bawah, baris depan, baris dhammah, baris kasrah, baris fathah, tak ada. Tapi dalam bahasa Arab ada. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Mana ada dalam bahasa Indonesia? Temanmu siapa? Pak Parno. Hadza Parno, ra'aitu Parna, marartu bi Parni. Enggak, mohon maaf Pak Parno jangan sini. Tidak ada. Oleh sebab itu maka kita mesti pelajari betul mana fa'il, mana maf'ul. Dalam bahasa Arab perubahan kata. Dalam bahasa Arab perubahan kata. Minum, syariba. Dalam bahasa Indonesia minum tidak berubah. Minum, sudah minum, sedang minum, akan minum, diminum, meminum, terminum. Minumnya tak berubah. Tapi dalam bahasa Arab minum berubah. Syariba, yashrabu, syurban, syaribun, masyrubun, isyrab, la tasyrab. Berubah. Minum bahasa Indonesia tidak berubah. Minum, minum, minuma, minumu, minumat, nggak ada. Syariba, satu orang laki-laki sudah minum. Syariba, dua orang laki-laki sudah minum. Syaribu, tiga orang laki-laki sudah minum. Syaribat, perempuan di balik tirai satu orang minum. Syaribata, syaribna, syariba, syariba, syaribu, syaribat, syaribata, syaribna, syaribta, syaribtuma, syaribtum, syaribti, syaribtuma, syaribtuna, syaribtu, syaribna. Makanya kalau bicara tentang kecerdasan, anak pesantren cerdas. Oh, anak belajar bahasa Inggris cerdas juga. Cerdas apa? Drunken master. Drinking. Gone, goes, going. Cuma 4 perubahan. Tapi bahasa Arab, zahaba, yazhabu, zahiban, zahibun, mazhubun, izhab, la tazhab. Perubahan kata mesti diapal. Sorofnya, nahunya, balaghahnya, mantiknya, bayannya, ma'aninya, ulumul Qur'annya, tahsinnya, arud qawafinya, ngapal syairnya. Ini tujuan saya menyebutkan ini bukan berarti anak pesantren yang mau daftar jadi malah takut. Mau mengatakan bahwa jangan macam-macam dengan anak pesantren karena kepalanya 1 tera. Bukan flash disk 2 giga, men. Berapa pelajaran kau di sekolah? Matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, bahasa Indonesia. Cukup ikut ujian nasional. Kami di pesantren nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, ulumul Quran, ngapal Quran, tahfizul Quran, tajwid, arud qawafi, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih terbagi lagi, fikih muamalah, fikih ibadah, fikih munakahah, fikih siasah. Oh, banyak ya pelajaran kalian. Kau pikir enak? Jadi menjadi anak pesantren itu kebanggaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya di pesantren bangga kalian, Pak. Hebat mereka. Di samping mereka belajar Al-Quran, tafsir, hadis, mereka juga belajar fisika, kimia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Punya ijazah. Ini kadang banyak orang tua kalau ditanya minder. Anak bapak di mana? SMA. Anak ibu di mana? SMP. Anak kamu di mana? Pesantren. Kenapa kau malu mengatakan pesantren? Pesantren yang mata pelajarannya banyak sekali, nahwu, arud, qafi, usul fikih, doroba. Kalau kita tidak membanggakan pesantren, siapa yang ingin membanggakan pesantren? Betul? Apa itu anak pesantren? Sarungan. Justru yang sarungan, pecian, kopiahan, jubahan, inilah yang membuat Belanda lari pontang-panting. Betul apa tak betul? Oh, masa Belanda takut sama orang pakai sarung? 10 November. Hari apa 10 November? Hari pahlawan. 10 November. Lautan api di Surabaya.
arek-arek Surabaya menghantam, menghajar Belanda, lari Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam, Leiden, yang tinggal cuma terong Belanda. Orang cuma ingat 10 Novembernya, tapi orang lupa kenapa orang semangat berperang jihad mati syahid 10 November. Kenapa? Karena tanggal 22 November keluar fatwa resolusi jihad dari Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa orang yang mati melawan Belanda mati syahid masuk surga. Resolusi jihad 22 Oktober keluar fatwa resolusi jihad. 22 Oktober keluar revolusi jihad, 10 November barulah meletus perang melawan Belanda. Jangan cuma ingat 10 Novembernya aja, tapi ingat ulama yang memfatwakan. Dan umat ini berpegangnya kepada para ulama, karena ulama warasatul anbiya. Siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sedang dicetak, inilah yang sedang dikader. Mereka ini takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua anak-anak kita ini menjadi mujahid fi sabilillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bukakan pintu hati anak kami seperti kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'alhum min hafizil Quran. Jadikan anak-anak kami ini menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari virus HIV AIDS, selamatkan dari wabah COVID-19, selamatkan dari segala perbuatan maksiat. Jauhkan mereka dari segala dosa ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikanlah pesantren Darul Quran wat Tarbiyah menjadi pesantren yang akan mendidik, mengeluarkan para ulama, zu'ama, pemimpin Indonesia masa depan. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawi imanana, kuatkan iman kami, waghfir dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali habaibina, para habaib kami, wali masyayikhina, para syekh tuan-tuan guru kami, wali asatizatina, ustad-ustad yang mengajar mendidik kami dengan lelahnya ya Allah. Balaskan kebaikan untuk mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.